Dewa Tabi Part 47 Gabungan Part 381 sampai Part 400 dari naskah aslinya. Apakah Anda bermaksud mengadakan konferensi pers? Tanya pemimpin itu. Yah, atas nama grup Lin. Li Dong mengangguk. Ini adalah cara yang paling efektif, termudah, dan tercepat. Dia telah mempertimbangkan metode ini dengan cermat. Selama konferensi pers diadakan, hal ini mau tidak mau akan menjadi topik hangat di masyarakat. Saat itu, pasti akan menggugah perhatian semua lapisan masyarakat. Melihat Li Dong sepertinya tidak bercanda, ekspresi pemimpin itu menjadi serius. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi seperti itu? Tentu, Li Dong mengangguk. Gejala sisa dari melakukan ini jelas terlihat. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, segalanya akan menjadi lebih buruk. Bagaimanapun, hal-hal telah menyebar sekarang, dan jika mereka tidak berdiri dan membuat pernyataan saat ini, orang lain akan berpikir ini adalah kebenaran. Orang yang diam-diam mengolesi keluarga Liu, kelompok Lin, dan rumah sakit rakyat Donghai akan lebih energik. Mungkin mereka benar-benar memiliki sisi negatifnya, jika Anda menunggu mereka memposting foto pada saat itu, akan terlambat untuk menyangkalnya pada saat itu. Pemimpin besar dapat berbicara di Laut Cina Timur, bahkan jika Li Dong membiarkan pemimpin besar ibu kota provinsi juga mengeluarkan perintah untuk melarang media di seluruh provinsi Tianxing untuk tidak membuat masalah. Tapi bagaimana dengan media nasional? Apalagi, bukan media berita tradisional yang penyebarannya paling cepat saat ini. Ini jaringan. Jika sesuatu telah menyebabkan diskusi panas di internet, itu tidak dapat disembunyikan. Li Dong juga tidak ingin mengadakan konferensi pers, tetapi membandingkan keduanya, ini adalah pilihan terbaik. Sekarang masalah telah diputuskan, semua orang akan mulai melakukan tugas mereka. Lin Yurou adalah manajer umum grup Lin. Karena konferensi pers diadakan atas nama grup Lin, dia secara alami akan menjadi juru bicara. Li Dong terus berdiskusi dengan kelompok ahli di ibu kota provinsi untuk mengembangkan penawarnya sesegera mungkin. Adapun media, Li Dong tidak khawatir sama sekali. Selama para pemimpin melakukan panggilan ke berbagai media, mereka pasti akan bergabung dengan antusias. Tidak hanya itu, ketika lebih banyak organisasi media tahu bahwa itu adalah grup Lin yang mengadakan konferensi pers, lebih banyak media akan bergegas. Anda tahu, terakhir kali grup Lin mengadakan konferensi pers, media utama menghasilkan banyak uang. Segera, konferensi pers dijadwalkan dimulai tepat waktu pada pukul 3 sore hari berikutnya. Dan juga mengeluarkan pemberitahuan atas nama Lin Group. Dijelaskan bahwa pada pukul 3 sore, grup Lin mengadakan konferensi pers tentang kasus keracunan makanan. Peminat dipersilakan datang ke lokasi untuk menyaksikan. Namun, hal itu tidak mengecualikan penggunaan sarana hukum untuk menuntut pesaing yang dengan sengaja menyerang dan memfitnah orang lain, dan menolak metode persaingan jahat tingkat rendah. Dengan cara ini, perilaku pihak lain segera diposisikan sebagai persaingan bisnis yang tidak diinginkan. Setelah pengumuman pemberitahuan ini, internet segera menjadi dua faksi. Ternyata persaingan komersial. Metode ini terlalu buruk dan tidak tahu malu. Tidak ada keajaiban di dunia. Menggunakan metode ini untuk mendiskreditkan lawan benar-benar hal berikutnya, departemen terkait harus turun tangan dan menyelidiki kebenaran masalah ini. Di lantai atas, apa departemen yang relevan? Dikatakan bahwa departemen ini sangat misterius dan tidak ada yang pernah bisa menemukannya. Di masa lalu, internet hampir selalu mengkritik keluarga Liu dan grup Lin. Situasinya jauh lebih baik sekarang. Secara khusus, kesediaan Lin Group untuk berdiri dan mengadakan konferensi pers telah menghilangkan keraguan beberapa orang. Jika orang berani berdiri dan menerima pengawasan dan pertanyaan dari media dan publik, itu membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak memiliki rasa malu di hati mereka. Tahun besar. Di sore hari, itu lebih dari jam 2. Pada saat ini, rumah sakit rakyat Donghai dapat dianggap sebagai kerumunan besar. Ini adalah rumah sakit umum terbesar di Laut Cina Timur, dan selalu ada banyak pasien yang datang ke dokter. Tetapi hari ini ada lebih banyak orang karena grup Lin akan mengadakan konferensi pers di sini. Oleh karena itu, di rumah sakit saat ini, selain pasien, ada lebih banyak wartawan media dari seluruh negeri. Sejak grup Lin mengeluarkan pernyataan kemarin, insiden ini benar-benar meledakkan internet. Satu pihak secara verbal menyerang dan mengutuk perusahaan yang tidak bermoral. Satu pihak mencurigai bahwa ada hal lain yang tersembunyi dalam masalah ini, dan mencurigai bahwa pesaing tersebut dengan jahat mendiskreditkan. Para wartawan ini datang ke sini hari ini untuk mencari tahu kebenaran dari masalah ini. Konferensi pers diadakan di ruang konferensi besar di lantai pertama rumah sakit. Ketika Lin Yurou, Li Dong, direktur rumah sakit dan yang lainnya masuk, meja di bawah ruang konferensi sudah penuh dengan orang. Jumlah media yang datang ke konferensi pers kali ini tidak kurang dari jumlah yang diadakan oleh grup Lin terakhir kali. Bahkan lebih, ada lebih banyak orang.
Berbagai organisasi media otoritatif telah mengirim orang ke sana, bagaimanapun, masalah ini telah menyebabkan banyak masalah, dan semua pihak sangat mementingkannya. Inilah yang Li Dong inginkan. Hanya artikel yang ditulis oleh media otoritatif yang bisa lebih kredibel. Bahkan di sudut ruang rapat, kamera video dipasang. Jelas, beberapa stasiun TV harus menyiapkan siaran langsung, tentu saja, ini juga diizinkan oleh Li Dong. Klik, klik, saat Lin Yurou dan yang lainnya memasuki arena, banyak reporter segera mengangkat kamera mereka dan menjepret panggung. Film itu berkedip sebentar, hampir menyilaukan mata orang. Lin Yurou melambai ke penonton dan duduk di tengah mimbar. Li Dong duduk di samping Dekan Zhao dan wakil dekan. Karena pemimpinnya adalah pemimpin Laut Cina Timur, tidak nyaman baginya untuk muncul pada kesempatan ini. Lin Yurou melirik penonton dan tersenyum sedikit. Dia menyalakan mikrofon, setelah menghubungi dua wartawan 2 hari lalu, saya pergi ke internet untuk memeriksa profesionalisme wartawan. Salah satu perkataan bapak-bapak tua itu telah memenangkan hati saya. Kita tidak boleh melarat, tapi juga kita tidak bisa menghiraukan orang miskin, kita tidak bisa menang, tapi kita bisa menjadi reporter yang berkualitas. Rakyat membutuhkan kebenaran, dan kami bersedia mengatakan yang sebenarnya kepada rakyat. Oleh karena itu, semua jurnalis di sini, jika Anda ragu, silakan bertanya. Saya harus tahu bahwa semuanya benar dan semuanya benar. Ketika Lin Yurou selesai berbicara, manajer perencanaan Lin Group mengambil mikrofon, berdeham, dan berkata, sekarang, semua orang dapat mengajukan pertanyaan. Bagaimanapun, masalah ini adalah konferensi pers yang diadakan atas nama grup Lin, dan tentu saja manajer perencanaan harus hadir. Tuan Lin, apakah benar insiden keracunan produk kesehatan Affinity? Seorang reporter wanita berdiri lebih dulu dan bertanya. Ya, masalah ini benar, dan pasien saat ini dirawat di rumah sakit ini. Lin Yurou mengangguk. Wow, satu batu mengaduk 1000 gelombang. Penonton gempar. Mereka selalu berpikir bahwa ketika grup Lin mengadakan konferensi pers saat ini, mereka pasti akan menyangkal masalah ini. Tapi di luar dugaan, jawaban Lin Yurou di luar dugaan semua orang. Tuan Lin, ada desas-desus di internet bahwa Anda dan perwakilan hukum perusahaan Qinhe adalah saudara. Benarkah? Wartawan lain bertanya. Iya, dia adalah paman tertua saya. Lin Yurou mengangguk lagi. Wow. Penonton kembali heboh. Jawaban atas dua pertanyaan berturut-turut secara langsung membuat semua orang sedikit bingung. Kemudian para reporter mulai saling berbisik dan berdiskusi dengan hidup. Beberapa dari Anda tidak mengerti, kartu apa yang dimainkan Lin Group kali ini. Anda tahu, insiden keracunan semacam ini sangat buruk, jika terjadi kesalahan, Anda akan dikirim ke neraka ke-18. Yang lain mencoba yang terbaik untuk memaafkan mereka, tetapi mereka lebih baik, alih-alih mereka mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi pers untuk jujur tentang masalah ini. Presiden Lin, bagaimana kondisi pasien sekarang? Apakah ada korban? Tidak ada korban jiwa, dan semua pasien pulih dengan baik. Lin Yurou tersenyum dan berkata, setidaknya, setelah dirawat di rumah sakit, tidak ada kondisi pasien yang memburuk. Untuk ini, saya dapat menggunakan reputasi grup Lin sebagai jaminan. Para wartawan berpikir untuk terus mengajukan pertanyaan. Pada saat ini, sekelompok besar orang tiba-tiba bergegas ke pintu ruang konferensi. Mereka akan menerobos staf untuk memasuki ruang pertemuan. Biarkan aku masuk, mengapa tidak membiarkan kami masuk? Minggir, aku ingin bertemu wartawan. Bagaimana dengan reporternya? Kami adalah keluarga pasien, kami ingin diwawancarai, ada yang ingin kami sampaikan. Semua orang di ruang konferensi dikejutkan oleh sekelompok besar orang yang berteriak. Semua orang melihat ke arah pintu. Bahkan lensa kamera mengarah ke pintu gerbang. Keluarga pasien. Cepat, biarkan mereka masuk, kita harus mendengarkan pasien. Orang-orang jahat itu buru-buru berteriak. Mereka takut tidak kacau, dan berharap grup Lin bisa hancur. Itu benar, tidak peduli seberapa baik apa yang dikatakan Lin Group Anda. Kami ingin mendengarkan keluarga pasien. Turun dengan perusahaan yang tidak bermoral, hutang darah membutuhkan darah untuk dibayar. Tuan Lin, bisakah Anda meminta pasien untuk berbicara dengan anggota keluarga mereka untuk beberapa patah kata? Seorang reporter dengan kamera di lehernya berdiri dan berkata dengan keras, kita semua peduli pada mereka. Saya pikir mereka adalah protagonis dalam kecelakaan ini. Kata-kata mereka dapat membangkitkan kepercayaan dan resonansi semua orang. Sebenarnya, kami awalnya memiliki pengaturan seperti itu nanti. Setelah konferensi pers selesai, Anda dapat mewawancarai pasien dan keluarga pasien. Lin Yurou memandang Li Mingqiang, yang bergegas ke depan dengan ekspresi cemberut, dan menghela nafas, tapi sekarang sepertinya proses ini harus dilanjutkan. Biarkan pasien datang bersama keluarga mereka. Lin Yurou berkata kepada penjaga keamanan di pintu. Penjaga keamanan telah lama mengetahui bahwa Lin Yurou adalah manajer umum grup Lin, dan secara alami mematuhi perintah.
Segera, pintu kaca ruang konferensi terbuka, dan para pasien menyerbu masuk dengan dukungan keluarga mereka. Li Mingqiang adalah orang pertama yang bergegas masuk. Dia melangkah ke podium dan menunjuk dengan marah kepada para reporter, berkata, Anda tidak melaporkan ketika Anda harus melaporkan, dan Anda membuat laporan palsu ketika Anda tidak seharusnya. Tuan Lin dan Tuan Li adalah dermawan kami. Tuan Li telah menyelamatkan putri saya beberapa kali. Tanpa dia, putri saya sudah lama meninggal. Apa yang ingin Anda lakukan? Ya, jika Anda ingin mengambil Presiden Lin, silakan injak tubuh lelaki tua saya ini terlebih dahulu. Paman Zhang, yang berusia lebih dari 60 tahun, menganggap para wartawan ini memiliki profesi yang sama dengan polisi, berpikir bahwa mereka akan membawa Lin Yurou pergi. Bibi Lin adalah orang yang baik, kamu tidak bisa menangkapnya. Li Sanshan, yang telah berubah menjadi kepala botak kecil, berteriak. Ibunya Zhang Ping berjalan dengan dia di punggungnya. Suara Li Sanshan sedikit serak, dan dia memandang para reporter dengan permusuhan. Artinya, siapapun yang berani menyentuh Presiden Lin, kita akan melawannya hari ini. Bagaimanapun, wanita tua saya telah meninggal satu kali, jadi saya tidak peduli jika saya mati lagi. Mendengar kata-kata ini, melihat pasien yang bersemangat dan keluarga mereka, semua reporter saling memandang. Mereka merasa bahwa hal-hal hari ini terlalu aneh. Dulu, mereka hanya perlu melakukan wawancara, dan para korban akan memarahi perusahaan yang tidak bermoral. Saya tidak sabar untuk bergegas menggigit beberapa potong daging, dan meminum darah mereka untuk bahagia. Namun seperti sekarang, benar-benar tidak terdengar dan tidak terlihat oleh pasien yang dengan sukarela keluar untuk melindungi orang yang membahayakan mereka. Li Dong berdiri, mengambil Li Sanshan dari punggung Zhang Ping dan meletakkannya di kursi. Beberapa kursi dibawa masuk dan pasien yang lemah diizinkan untuk duduk. Kemudian, Lin Yurou berkata kepada banyak wartawan di antara hadirin, ini adalah pasien dari insiden keracunan suplemen kesehatan afinitas ini. Anda dapat mewawancarai sendiri. Untuk menghindari kecurigaan, kami sementara bertanggung jawab kepada mereka. Setelah berbicara, dia berdiri, dan Li Dong, Din Zhao dan mereka semua meninggalkan podium. Ini berarti bahwa Lin Yurou menyerahkan otonomi konferensi pers kepada wartawan dan pasien ini. Reporter bertanya apa yang dia inginkan, dan pasien menjawab apapun yang dia inginkan. Lin Yurou tidak memiliki niat sedikit pun untuk menutupi, apalagi, seperti perusahaan lain, ketika wartawan mewawancarai, dia akan menemukan seseorang untuk dilihat. Para wartawan sangat terkejut. Mungkinkah mereka benar-benar murah hati sampai saat ini? Untuk Lin Yurou, dia benar-benar seorang pria dan murah hati, dia tidak takut sama sekali jika dia tidak melakukan kesalahan. Karena Tuan Lin sangat mempercayai kita, maka kita tidak bisa mengecewakannya. Seorang reporter berdiri dan berkata dengan keras, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Jika grup Lin benar-benar memainkan peran yang memalukan dalam masalah ini, kita harus menghukum para korban dan mencari keadilan bagi para korban. Jika grup Lin dan keluarga Liu terbuka dan jujur, mereka sengaja didiskreditkan, kita juga harus mencari kebenaran dari fakta dan membenarkan nama mereka. Semua reporter mendengar ini dan menganggapnya masuk akal. Jadi mereka mengelilingi orang-orang yang memegang makanan satu per satu. Para pasien dan keluarga mereka dikelilingi dan dicerai-beraikan oleh wartawan, bersiap untuk menggunakan keterampilan unik mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui orang luar. Karena Lin Yurou bertindak terlalu agresif, banyak reporter merasa pasti ada masalah di dalamnya. Mereka semua ingin menemukan beberapa bukti kolusi dokter pasien yang bertindak dari pasien dan keluarganya. Akibatnya, di setiap sudut ruang konferensi, wartawan dan pasien berebut akal dan keberanian. Nenek, berapa umurmu tahun ini? Aku, 86 tahun ini. Lalu bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Lihat apa yang kamu katakan, jika aku merasa tidak nyaman, mengapa aku datang ke sini untuk memberitahumu sesuatu? Nenek, jangan salah paham. Saya bukan orang jahat. Saya seorang reporter. Kami di sini untuk membantu Anda menemukan kebenaran. Kami tidak salah orang baik atau membiarkan orang jahat pergi. Kamu tidak menipu saya. Orang tua saya mengatakan bahwa Anda tidak dapat berbicara omong kosong dan menyakiti Presiden Lin. Selain itu, apakah para reporter semua orang baik? Apa yang Anda gunakan untuk membuktikan bahwa Anda adalah orang baik? Ini, di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah pasien kecil Li Sanshan. Karena dia adalah yang termuda di antara penonton. Apalagi wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan kepalanya mulus. Sepertinya ini yang paling serius. Di depannya, jumlah reporter yang dikepung adalah yang terbesar, dan semua orang ingin menggali beberapa informasi sengit darinya. Adik kecil, di mana rambutmu? Apakah kamu memotongnya, atau rontok sendiri? Rambut aku rontok sendiri. Li Sanshan menjawab. Dihadapkan dengan begitu banyak orang, dia tidak takut, mengedipkan mata hitamnya yang besar, menatap paman dan bibi di depannya.
Uploader by Novel. Lalu kamu mulai kehilangan rambutmu setelah mengonsumsi produk kesehatan Affinity. Para wartawan menjadi bersemangat dan mengejar mereka, iya. Li Sanshan mengangguk lagi. Jadi, apakah menurut Anda mereka salah satu pedagang yang tidak bermoral itu? Tanya reporter itu. Kita semua membenci mereka, jika bukan karena mereka, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Li Sanshan mengangguk dan berkata dengan serius. Lalu mengapa kamu berbicara mewakili mereka ketika kamu baru saja masuk? Li Sanshan marah. Tidak, aku baru saja berbicara mewakili Paman Li dan Bibi Lin. Mereka adalah orang baik. Li Mingqiang menambahkan, saya tahu apa yang ingin Anda dengar, tetapi jika kita mengatakan sesuatu yang buruk antara Presiden Lin dan Tuan Li, maka kita benar-benar bukan manusia. Hasil dari semua wawancara ternyata sangat mirip. Setiap pasien menyatakan kebencian terhadap perusahaan yang tidak bermoral. Namun, setiap kali reporter mengalihkan topik pembicaraan ke Lin Yurou dan Li Dong, mereka bertolak belakang. Setiap pasien sangat membela Lin Yurou dan Li Dong, dan pemeliharaannya terhadap grup Lin seperti orang beriman yang setia membela keyakinannya. Selama seorang reporter dengan sengaja mengatakan bahwa Lin Yurou tidak baik, dengan sengaja mengatakan bahwa grup Lin tidak baik, dan ingin beresonansi dengan pasien itu, tetapi pada akhirnya, pasien dan anggota keluarga mereka membelanya mati-matian. Dengan cara ini, semua wartawan memiliki pertanyaan di benak mereka. Peran apa yang dimainkan grup Lin dalam masalah ini? Apa sebenarnya yang dilakukan Lin Yurou untuk membiarkan pasien ini melindungi mereka seperti ini? Intimidasi, memikat. Li Mingqiang telah menjadi guru selama bertahun-tahun, dan dia juga memiliki teman-teman yang berprofesi sebagai jurnalis, oleh karena itu, Li Mingqiang tahu betul apa yang ditanyakan oleh para reporter ini. Tanpa persetujuan orang lain, dia berjalan langsung ke podium dan berdiri menghadap semua wartawan. Kemudian dia menyalakan mikrofon dan memindai semua reporter. Putri saya sakit seperti ini, bisakah kami tidak marah? Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa kami sangat marah, dan kami berdoa setiap hari, berdoa agar perusahaan-perusahaan yang tidak bermoral itu dapat duduk di penjara. Tapi Anda pasti akan sangat terkejut, karena untuk keluarga pasien kami, mengapa kami sangat menjaga Lin dan Tuan Li, dan grup Lin begitu banyak, aku akan memberitahu mereka semua hal baik yang mereka miliki untuk kita sekarang, dan kamu akan memahami perasaan kami setelah kamu mendengarkan. Hari itu, saya baru saja kembali dari luar, dan begitu saya masuk, saya melihat sekelompok orang asing di rumah, dan seorang pemuda sedang merawat putri saya. Li Mingqiang jatuh ke dalam ingatan. Saat itu, dia mengatakan kepada saya terus terang bahwa putri saya dalam kondisi yang sangat buruk dan perlu menjalani operasi medis dengan cepat. Dia juga bertanya kepada saya apakah akan pergi bersamanya sekarang, atau tinggal di rumah setelah tahun baru dan mengirim seseorang untuk menjemput kita ke rumah sakit. Saya sangat khawatir dengan penyakit putri saya, jadi tidak ada pemikiran untuk mempersiapkan tahun baru, jadi kami pergi bersama mereka pada hari yang sama dan datang ke rumah sakit rakyat. Rumah sakit juga dipersiapkan dengan baik. Setiap pasien memiliki bangsal terpisah dengan kondisi yang sangat baik. Ada dapur dan kamar mandi terpisah. Kami juga telah mengatur tempat tidur untuk anggota keluarga kami. Saya mendengar bahwa bangsal itu semua adalah kamar VIP, dan semuanya untuk orang kaya, tetapi mereka diatur untuk kita. Kemudian Dekan Zhao dan beberapa ahli tua di rumah sakit segera datang untuk memeriksa putri saya. Kami melakukan lebih dari selusin pemeriksaan sepanjang sore. Dekan Zhao, para ahli, dan perawat memiliki sikap yang sangat baik terhadap kami, tidak seperti rumah sakit jantung hitam tempat Li Guobin biasa membawa kami, yang acuh tak acuh. Tuan Lin dan mereka sangat baik kepada kami. Mereka telah bekerja keras untuk menyelamatkan keluarga kami. Bagi kami, Tuan Li dan tim ahli dari ibu kota provinsi sedang mempelajari penawarnya siang dan malam. Mereka juga sangat memperhatikan anggota keluarga kami. Selama itu yang kami butuhkan, mereka telah memikirkannya dan mengaturnya. Sejujurnya, bahkan jika saya kepada ibu saya sendiri, saya tidak pernah berpikir bahwa hati manusia begitu luas, jadi apa yang membuat kita tidak puas? Kata-kata Li Mingqiang segera bergema dengan keluarga pasien lain. Ketika Tuan Li dan Tuan Lin datang ke rumah kami, hari sudah sangat larut. Saat itu, angin kencang dan dingin. Mereka berlari sejauh lebih dari 100 mil untuk menemukan kami dan membawa kami ke rumah sakit untuk perawatan. Hampir pada saat tahun baru, Tuan Lin juga menyiapkan banyak barang tahun baru untuk kita, dan bahkan pada hari pertama tahun baru, dia bahkan berlari ke arah kita untuk menyambut tahun baru. Tuan Lin dan Tuan Li juga membelikan kami baju dan sepatu baru, mereka juga meminta kami untuk menelepon orang tua kami di tahun baru. Mantan Li Guobin tidak mengizinkan kami memberitahu keluarga. Saya belum melihat ibu saya selama lebih dari sebulan. Paman Li dan Bibi Lin suka tertawa. Aku paling suka cara mereka tertawa.
Semua orang membicarakannya. Satu persatu mereka membicarakan apa yang telah dilakukan Li Dong dengan Lin Yurou. Mereka berbicara lebih dan lebih bersemangat, seolah-olah mereka tidak bisa menyelesaikan pembicaraan seumur hidup. Li Mingqiang berdiri dan menatap para wartawan di antara hadirin. Saya tidak tahu apakah ada Lin dan Li Dong kedua di dunia, tetapi kami benar-benar beruntung bertemu orang yang begitu baik. Kami orang-orang berbicara ringan. Tidak ada gunanya mengucapkan terima kasih lagi. Wartawan, tolong gunakan pena Anda untuk membantu kami mengucapkan terima kasih kepada mereka. Saya tunduk pada Anda. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk kepada semua wartawan di antara hadirin dengan 90 derajat. Aku juga membungkuk padamu. Tolong beritahu kami sesuatu yang adil, kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada mereka. Li Guobin adalah orang yang paling pantas dibenci. Dia adalah pria dari perusahaan yang tidak bermoral itu. Kamu bisa mencarinya, pergi ke mereka. Aku bersujud padamu. Pada saat ini, di dalam ruang keamanan, Li Dong melihat pemandangan ini melalui sistem pemantauan komputer dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu. Sedih, kasihan, juga, ada rasa tanggung jawab yang tidak jelas. Dia adalah dewa perang dan dokter. Ini adalah tanggung jawab terbesarnya untuk menjaga negara ini dan kehidupan orang-orang ini. Untuk pasien ini dan keluarganya, Li Dong hanya mencoba yang terbaik untuk membantu mereka. Baginya, ini sepele. Itu tidak membuatnya merasa malu sama sekali. Namun, saya tidak menyangka dapat membangkitkan rasa terima kasih yang begitu tulus dari para pasien ini dan keluarga mereka. Pada saat ini, Li Dong merasa layak. Bukankah itu sepadan dengan hidupnya untuk melindungi sekelompok orang yang begitu baik? Meskipun Li Dong mengusulkan untuk mengadakan konferensi pers ini, dia tidak merasa benar-benar aman di dalam hatinya. Omong-omong, tekanan di hatiku masih sedikit. Bagaimanapun, masalah ini sangat serius, rumor dapat membunuh orang, dan jika tidak hati-hati, itu akan mempengaruhi keluarga Lin. Dia tidak peduli dengan keluarga Liu, dia peduli dengan keluarga Lin di sekitarnya. Untuk mengatasi kesulitan yang disengaja dari beberapa reporter dan orang-orang yang tidak bermoral, kali ini Li Dong cukup siap. Semua hal yang mungkin telah dipertimbangkan, dan banyak langkah di masa depan telah dicadangkan. Tapi sekarang tampaknya karena intervensi paksa dari pasien ini dan anggota keluarga mereka, tidak ada trik yang dia siapkan akan berguna. Segera, ketika Li Dong dan Lin Yurou datang ke pertemuan lagi, semua reporter memandang mereka dengan sesuatu yang baru. Hormati, kagumi, luar biasa, ada begitu banyak hal yang berbeda. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dibawa Lin Yurou dan Li Dong kepada mereka para reporter ini adalah semacam kejutan emosional. Hal-hal telah berkembang ke tempat mereka sekarang, apakah mereka masih perlu melanjutkan wawancara? Lin Yurou berjalan ke podium dan mengangguk ke Li Mingqiang. Dia mengambil mikrofon dan tersenyum dan berkata, sekarang, apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda tanyakan? Tidak ada yang menjawab. Semua wartawan duduk di sana dalam diam. Adegan di mana semua pasien dan keluarga mereka membungkuk kepada mereka sekarang terlalu mengejutkan hati mereka. Jika mereka masih berpura-pura mengabaikannya, apakah mereka masih manusia? Jika tidak, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Lin Yurou duduk dan tersenyum sedikit. Dia cantik dan senyumnya membuat orang merasa seperti angin musim semi. Semua reporter sangat menyayangi Lin Yurou. Faktanya, Lin Yurou juga bertanggung jawab ketika hal-hal telah berkembang sampai titik ini. Lin Yurou menghela nafas dan berkata, paman tertua saya ditipu dan dimanfaatkan, itulah mengapa ini terjadi. Jika dia berhati-hati sejak awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Tuan Lin, saya tidak setuju dengan Anda. Seorang reporter wanita berdiri. Dia terlihat berusia 20-an, sangat muda, mengenakan jaket putih, dan terlihat bagus. Dia adalah Lin Yue yang menyampaikan berita di tempat pertama. Han Li sebelumnya ditemukan olehnya untuk pertama kalinya. Lin Yurou adalah idolanya, dia sangat mengagumi wanita kuat seperti Lin Yurou dan menjadikan dia sebagai tujuannya. Dalam hidup ini, selalu ada saat-saat ketika orang tidak adil. Selain itu, pamanmu menandatangani dokumen-dokumen itu ketika dia minum dengan Li Guobin. Ketika seseorang mabuk, dia menghadapi saudara lelakinya yang paling terpercaya, bukan? Beberapa kontrak telah ditandatangani, bahkan jika itu adalah akta jual beli, diperkirakan akan ditandatangani tanpa ragu-ragu. Lin Yue berkata dengan serius, jika pacarku membuatku mabuk dan memintaku untuk menandatangani dokumen semacam itu, aku yakin aku akan melakukan hal yang sama. Yang ingin saya katakan adalah, pamanku, dia menjadi korban dari kejadian ini, dan bahkan paling menderita. Dia tidak hanya kehilangan banyak uang, tetapi dia juga dituduh oleh banyak orang, tidak adil. Ketika wartawan lain mendengar ini, mereka semua bergema. Kata-kata Lin Yue datang ke hati semua orang. Hidup, siapa yang tidak punya banyak teman baik? Jika Anda selalu waspada terhadap teman baik Anda, saudara yang baik,
saudara perempuan yang baik, lalu apa yang menyenangkan dalam hidup ini? Keluarga Lin Yukai juga ada di tempat kejadian. Mendengar kata-kata reporter Lin Yue, mata Lin Yukai sedikit merah. Dia melirik Lin Yue, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya dan memegang tangan Chen Xiaoxue dengan erat. Setelah kejadian ini, dia benar-benar merasakan di dalam hatinya. Di dunia ini, ketika Anda menghadapi kesulitan, satu-satunya yang dapat membantu Anda pada akhirnya adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan Anda. Jika tidak ada Lin Yurou, diperkirakan keluarga mereka akan benar-benar tamat kali ini. Apa yang Anda katakan persis seperti yang ingin saya katakan. Jika paman saya yang lebih tua membuatnya dengan sengaja, maka tidak ada seorang pun di keluarga kami yang akan membantunya. Lin Yurou dengan sungguh-sungguh berkata, sebaliknya, selama kami tahu, kami akan membujuknya untuk segera menyerah. Namun, karena kami melihat dengan jelas peran tragisnya dalam masalah ini, kami bersedia mendukungnya, membantunya, dan menghabiskan waktu bersamanya. Kali ini sulit, ini juga alasan mengapa saya dan grup Lin ikut campur dalam masalah ini. Kami tidak pernah berpikir untuk melalaikan tanggung jawab, tidak pernah melakukannya. Lin Yurou berhenti sejenak setelah berbicara, menanggapi insiden keracunan Pro Harmoni ini, kita harus membuat janji berikut kepada publik. Pertama, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan tubuh korban. Kedua, kami akan merilis perkembangan terbaru ke dunia luar kapan saja. Media atau individu juga dipersilakan untuk mengawasi. Pasien juga dapat menggunakan senjata legal untuk kepentingan mereka sendiri. Ketiga, setelah setiap pasien sembuh dari pengobatan, akan ada kompensasi dalam jumlah tidak kurang dari 500.000 mata uang China. Penonton gempar. Setelah menyembuhkan tubuhnya, dia masih bisa menerima 500.000 juta sebagai kompensasi. Di Cina, jumlah kompensasi kecelakaan sudah sangat tinggi. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah Lin Yurou bodoh. Apakah perlu kehilangan begitu banyak uang? Menambahkan begitu banyak orang, jumlah kompensasi akan menjadi banyak uang, bahkan jika grup Lin memiliki bisnis besar, tidak perlu seperti ini. Lin Yurou tahu apa yang mereka pikirkan. Sebagian besar uang berasal dari keuntungan dari akun perusahaan produk perawatan kesehatan Kinhe. Paman saya mencegat mereka dan menggunakannya untuk memberi kompensasi kepada pasien dan menyelesaikan kekhawatiran tentang kehidupan masa depan pasien dan keluarga mereka. Masih ada bagian yang dibayar oleh grup Lin. Menurut pendapat saya, tidak ada jumlah uang yang dapat menyelesaikan rasa sakit fisik dan mental mereka. Saya hanya berharap uang ini dapat meningkatkan kehidupan mereka. Keempat, grup Lin akan memprioritaskan pekerjaan untuk pasien ini dan keluarga mereka. Kelima, kita akan membeli asuransi untuk pasien ini. Setelah mengatakan itu, Lin Yurou berpikir sejenak, dan menemukan bahwa tidak ada kelalaian, dia berkata dengan keras, nah, 5 poin di atas adalah janji yang bisa kita buat sementara. Kita bisa melakukan apa saja di masa depan, dan kita juga akan melakukannya, pertimbangkan pasien ini. Oke, sekali lagi terima kasih sudah datang. Dan konferensi pers hari ini sudah selesai. Lin Yurou berdiri dan membungkuk kepada semua orang. Tunggu sebentar, tepat ketika semua orang siap untuk pergi. Tiba-tiba, seorang pria berjas putih dan berkacamata tanpa bingkai berlari dengan cepat. Li Dong meliriknya dan tahu bahwa pria ini adalah seorang dokter di rumah sakit ini, bernama Niming. Pada saat yang sama, ia juga anggota kelompok ahli dan memiliki penelitian mendalam di bidang virologi. Aku hanya tidak tahu apa yang dia lakukan ketika dia berlari masuk. Ada berita bahagia lainnya. Niming kehabisan napas. Melalui eksperimen, kami akhirnya menemukan 2 elemen dalam produk perawatan kesehatan afinitas yang menyebabkan pasien keracunan. Apakah ini berarti resep untuk mengobati pasien ini telah ditemukan? Seorang reporter bertanya dengan ragu. Apa yang dikatakan dokter itu terlalu profesional untuk dipahami kebanyakan orang. Ya, kami akan mencocokkan penawarnya berdasarkan 2 elemen itu, dan saya yakin akan segera ada hasilnya. Niming tampak bersemangat dan otentik. Baik sekali. Semua pasien menjadi bersemangat. Tidak ada yang bisa menolak keinginan untuk hidup. Semua anggota keluarga pasien melompat dan saling berpelukan dengan gembira. Penderitaan dan keluhan yang mereka alami akhirnya akan segera berakhir. Dan para wartawan, mereka juga mengikuti anggota keluarga dan berteriak, bahagia seperti sekelompok anak-anak. Li Dong juga sangat senang. Hanya cepat atau lambat penawarnya dikembangkan, tetapi Li Dong secara alami senang bisa maju. Orang yang baik hati akan hidup setinggi langit. Masalah ini diselesaikan dengan sangat lancar, keberuntungan benar-benar hebat. Akibatnya, insiden keracunan ini tidak hanya menyebabkan grup Lin menderita kerusakan reputasinya, tetapi juga membuat grup Lin semakin bergengsi. Ini pasti sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh penghasut di baliknya. Setelah konferensi pers, para wartawan pergi untuk mewawancarai para dokter yang menemukan penyebab keracunan. Ketika masalah ini terungkap, polisi secara alami akan turun tangan.
Sebagai orang utama yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, Liu Yukai telah dikirim untuk diinterogasi oleh polisi Donghai. Namun, Li Dong sudah menyapanya sebelumnya, dan Liu Yukai tidak akan dirugikan. Segera, polisi menemukan bahwa apakah itu kesaksian Liu Yukai atau pasien, semua pengakuan ditujukan pada orang yang sangat penting. Li Gubin. Tidak ada keraguan bahwa Li Guobin adalah pelakunya dalam insiden ini. Tapi di mana orang ini sekarang? Sejak kejadian itu, dia tidak terlihat. Polisi Donghai bersatu dengan polisi provinsi untuk mencari keberadaan Li Guobin. Namun, kabar dari Li Guobin tidak pernah diketahui, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Masalah ini dianggap selesai, tetapi Li Dong tahu bahwa ini jelas bukan masalah terakhir. Ini sangat sederhana sekarang grup Lin sedang diawasi. Itu ditargetkan oleh orang-orang di utara. Kali ini keluarga Cui memainkan trik di belakang layar, dan ini jelas bukan terakhir kalinya keluarga Cui bergerak. Setelah tahun ini, ketika Lin Yurou secara resmi menginjakkan kaki di utara, grup Lin akan menyentuh kue banyak orang. Pada saat itu, grup Lin akan menghadapi musuh yang lebih kuat dan lebih banyak masalah. Namun, Li Dong tidak peduli. Masalah apapun, musuh apapun, selama dia ada di sana, tidak menjadi masalah. Dia akan mendukungnya di belakang Lin Yurou dan membiarkannya memimpin grup Lin ke puncak dunia selangkah demi selangkah. Zesao, Li Guobin hilang, kali ini saya tidak mendapatkan formula bedak kecantikan Lin Group. Di daerah Zonghai, di dalam hotel mewah, seorang pria berpakaian hitam berkata dengan hormat. Di sofa di depannya, duduk seorang pria muda. Berpakaian indah, mengenakan kacamata emas, temperamennya sangat elegan. Dia memiringkan kaki Erlang, berayun lembut dengan segelas anggur merah di tangannya. Mendengar laporan dari pria berbaju hitam, Cui Ze tidak marah. Tidak apa-apa, ini hanya jurus yang aku mainkan dengan santai. Cui Ze menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, saya ingin menguji garis bawah Provinsi Tianxing, sekarang tampaknya Provinsi Tianxing telah sepenuhnya jatuh ke tangan Li Dong itu. Hanya saja aku tidak mengerti mengapa dia ingin membangun grup Lin. Apakah mungkin dia ingin menantang batas dan menggunakan grup Lin itu untuk pergi jauh ke utara dari selatan ke utara? Juga, Li Dong itu benar-benar kakak tertua Chen Xiaodao. Dari mana orang ini muncul? Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Juggernaut terbunuh, Chen Xiaodao pergi untuk mengambil tubuh Juggernaut. Dia pernah mengatakan sesuatu kepada Patriark Mo dan yang lainnya, sesuatu yang dijelaskan oleh kakak laki-laki saya. Setelah itu, Li Dong bergerak untuk menghancurkan Tuan Besar Situ Haoran dari keluarga Mo. Cui Ze curiga bahwa Li Dong, yang berada di Laut Cina Timur, adalah kakak tertua Chen Xiaodao. Chen Xiaodao sendiri adalah Tuan Besar, dan dengan tambahan Li Dong yang dapat membunuh Tuan Besar, kekuatan semacam ini menakutkan. Sekarang keluarga Mo telah dihancurkan, keluarga Cui telah kehilangan sekutu yang kuat, jadi keluarga Cui harus bertindak. Jadi dia muncul di Zonghai. Karena mendapat kabar tersebut, kini bedak kecantikan paling populer di China berasal dari perusahaan bernama Lins Group. Dan orang di balik layar perusahaan itu adalah Li Dong. Berita ini membuatnya sangat gelisah. Ditambah dengan informasi ekspansi grup Lin menuju Shanghai, grup Lin memiliki ambisi besar dan telah mulai melakukan ekspansi ke utara. Jadi dia muncul di sini, membeli Li Guobin, dan mengarahkan insiden keracunan suplemen kesehatan. Tujuannya sangat sederhana, selain mencoba untuk menguji garis bawah Li Dong, dia secara alami juga untuk formula. Yang terbaik adalah mendapatkan formula bedak kecantikan, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkannya, tidak apa-apa. Setidaknya, itu bisa membuat grup Lin lebih terkenal, sehingga beberapa orang yang awalnya membubarkan grup Lin dapat lebih memperhatikannya. Dalam hal ini, kepercayaan dirinya dalam menarik sekutu untuk berurusan dengan Li Dong dan Chen Xiaodao akan lebih besar. Tidak peduli apa, jika kamu ingin pergi ke utara, Zonghai adalah satu-satunya jalanmu. Cui Ze bergumam, ayo, aku akan menyiapkan banyak kejutan menunggumu, video konferensi pers yang diadakan oleh grup Lin telah diposting di internet. Internet sekali lagi meledak dan menjadi berita utama media utama. Prestise grup Lin sekali lagi mencapai puncaknya. Bedak kecantikan yang ditetapkan dengan nama telah direnggut dengan liar, di mata semua orang, perusahaan yang teliti seperti itu harus didukung dengan baik. Dan Lin Yurou, manajer umum yang cantik, sekali lagi mendapat pujian dari netizen. Dengan ketampanan, sosok yang baik, dan temperamen yang baik, dia segera menjadi selebriti internet dengan banyak ketenaran. Jadi, 2 hari berlalu. Pada hari ini, Li Dong mengunjungi pasien yang telah mengambil penawarnya dari bangsal ke bangsal. Dia menghabiskan waktu di rumah sakit akhir-akhir ini dan menjalin hubungan baik dengan para dokter ini. Karena Li Dong telah menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, para dokter ini juga senang memiliki hubungan yang baik dengannya. Kali ini penawarnya, tidak akan ada masalah, kan? Li Dong berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan awal dan jangka menengah,
tetapi Niming dan tim ahli dari ibu kota provinsi berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan di periode selanjutnya, Li Dong tidak jelas tentang detailnya. Tidak, meskipun resep Faukhan sangat korosif, hampir tidak ada kerusakan pada perut. Niming dengan cepat menjawab, mereka hanya memiliki efek kimia pada racun yang tersisa di perut, dan pada dasarnya menghilangkannya. Itu bagus. Li Dong mengangguk, terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Terlalu sopan untuk mengatakan itu. Niming berkata dengan malu, ini adalah tugas kami, dan kami juga menerima bonus yang besar. Itulah yang pantas kamu dapatkan. Li Dong tersenyum dan berkata, mereka yang telah bekerja keras harus mendapatkan jumlah remunerasi yang sama. Li Dong berjalan ke pintu bangsal Li Sanshan dan melihat Lin Yurou berbicara dengan Li Sanshan di dalam. Dia tersenyum dan berjalan masuk. Paman Li, kamu di sini. Melihat Li Dong masuk, Li Sanshan buru-buru berteriak dan tersenyum manis pada Li Dong. Dia sudah tahu dari orang tuanya bahwa paman tampan ini menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena paman Li, dia tidak akan ada lagi di dunia ini dan tidak akan pernah melihat orang tuanya lagi. Oleh karena itu, dia memiliki rasa ketergantungan yang kuat pada Li Dong. Yah, apakah Sanshan patuh, dan minum obat dengan patuh? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia berjalan untuk membantu Li Sanshan mendapatkan denyut nadinya dan memeriksa kondisi fisiknya. Setelah minum obat, Li Sanshan pulih dengan cepat, wajahnya tidak sepucat sebelumnya, dan dia secara bertahap kembali ke kemerahan. Seluruh orang itu penuh energi, dan tidak akan lama sebelum dia dapat sepenuhnya pulih dan menumbuhkan rambutnya lagi. Ya, Sanshan bagus, tapi obatnya terlalu pahit, aku tidak suka. Li Sanshan menjulurkan lidahnya. Li Dong tersenyum dan membelai kepalanya. Obat yang baik untuk rasa pahit, jika Anda minum obat dengan patuh, dan mencoba untuk kembali sehat lebih cepat, Anda bisa pulang dengan orang tua Anda lebih awal. Lin Yurou mau tidak mau menunjukkan senyum penuh pengertian saat dia melihat Li Dong mengobrol dengan Li Sanshan. Adegan hangat seperti itu memberinya ide. Di masa depan, dia dan Li Dong akan memiliki anak, kehangatan keluarga dengan 3 orang sangat diinginkan. Li Dong mengobrol sebentar dengan Li Mingqiang dan istrinya, lalu meninggalkan bangsal bersama Lin Yurou. Berjalan di koridor rumah sakit, Lin Yurou meraih lengan Li Dong dan menghela nafas, anak Sanshan benar-benar sangat bijaksana, anak yang cantik, jika terjadi kesalahan karena kejadian ini, betapa sedihnya orang tuanya, tapi untungnya, semuanya baik-baik saja. Kamu punya banyak perasaan. Li Dong tersenyum. Ini semacam. Lin Yurou mengangguk, saya pikir apakah seseorang miskin atau kaya, selama anggota keluarga dapat menemaninya, itu adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Li Dong terdiam sejenak, merasa sangat dalam. Ya, aku juga, dan aku sangat senang bersamamu. Suaranya sangat kecil, tapi Lin Yurou masih mendengarnya. Tiba-tiba, Lin Yurou teringat sesuatu. Karena Li Dong tidak pernah kembali ke rumahnya sejak dia datang ke rumah mereka. Tentang keluarganya, saya belum pernah mendengar dia menyebutkannya. Hanya ketika dia pertama kali datang, Liu Jing mengajukan beberapa pertanyaan padanya, pada saat itu, Lin Yurou baru ingat bahwa Li Dong adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Kampung halaman di Yanjing. Selain 2 poin ini, dia benar-benar tidak mengerti hal-hal lain Li Dong. Sekarang tahun baru akan datang, Li Dong masih tinggal di rumahnya. Ini membuat Lin Yurou sangat penasaran. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Li Dong, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa, kamu tidak ingin pulang dan melihat-lihat? Mendengar pertanyaan ini, Li Dong berhenti dan tetap diam. Apa yang salah? Li Dong tersenyum, tidak apa-apa, kenapa, kamu tidak ingin aku tinggal bersamamu? Bagaimana bisa? Lin Yurou menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidakkah kamu ingin kembali dan melihat orang tuamu? Ibu dan ayah, mendengar 2 kata ini, Li Dong tidak bisa menahan kesedihan di matanya. Lin Yurou memandang Li Dong dan merasakan emosi ini, dan dia tiba-tiba terkejut. Kamu, ada apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Li Dong menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba membuat keputusan. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat, maukah kamu pergi? Tanya Li Dong. Kemana harus pergi? Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Li Dong meraih tangan Lin Yurou dan berjalan cepat keluar. Segera, Li Dong menyalakan mobil dan menghilang di depan rumah sakit. Langit, saya tidak tahu kapan mulai hujan. Abu-abu, cuaca semakin dingin. Namun, itu lebih dingin dari hati Li Dong. Pada saat ini, dia berada di kuburan, dan di depannya ada batu nisan yang ditutupi lumut. Sudah lama tidak ada yang merawatnya. Batu nisan ini tidak bernama. Di dalam, ibunya dimakamkan. Hujan membasahi pakaiannya, dan angin dingin menyapu dan meniup rambutnya, tetapi dia berlutut di sana, tanpa sadar. Terakhir kali dia datang ke sini berlutut, itu beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia di sini lagi. Bedanya, Li Dong tidak datang sendiri, dia membawa orang lain. Lin Yurou. Li Dong, ini adalah, Lin Yurou berdiri di belakang Li Dong,
memandangi batu nisan tanpa nama itu, dan melihat ekspresi sedih Li Dong di wajahnya, hatinya tiba-tiba tersentak. Dia belum pernah melihat Li Dong yang sedih. Li Dong seperti itu membuatnya merasa tertekan. Ini benar-benar menyakitkan. Sepertinya dia bisa merasakan kesepian dan kesedihan di hati Li Dong. Intuisi memberitahunya bahwa ibu Li Dong dimakamkan di batu nisan ini. Di sini, yang dikuburkan adalah ibuku. Li Dong berkata dengan lembut, saya tidak punya ayah, tidak ada saudara laki-laki atau perempuan, jadi sejak dia meninggalkan dunia ini, saya tidak punya rumah di dunia ini. Di matanya, pria dari keluarga Li Utara bukan lagi ayahnya 15 tahun yang lalu. Seluruh keluarga Li adalah musuhnya. Bagaimana dengan saudara dan saudari? Ledakan. Kata-kata ini, seperti guntur, menghantam hati Lin Yurou dengan ganas. Dia membuka mulutnya sedikit, wajahnya terkejut. Dalam hal ini, apakah ibu Li Dong? Ibunya, ternyata dia sudah tidak hidup lagi. Dia tahu sedikit tentang Li Dong, dia mengira orang tua Li Dong masih hidup, tetapi dia tidak menyangka bahwa di bawah batu nisan ini, ibunya dimakamkan. Pada saat ini, Lin Yurou merasa sangat berat dan merasa sedih untuk Li Dong, tetapi lebih dari itu sangat tertekan. Dia akhirnya mengerti. Mengapa, Li Dong tidak pernah menyebutkan keluarganya kepadanya, mengapa, bahkan jika itu adalah tahun baru Imlek, Li Dong tidak pergi, tetapi bersama mereka, berdebar. Lin Yurou berlutut di samping Li Dong dengan kesedihan di hatinya. Berlutut menuju batu nisan yang tidak disebutkan namanya ini. Ini adalah ibu Li Dong. Dia harus tunduk. Li Dong tersenyum sedikit dan meraih tangan Lin Yurou. Dia meremas senyum dan tersenyum di batu nisan, Bu, lihat, ini pacarku, dan namanya Lin Yurou, dan dia akan menjadi menantu perempuanmu mulai sekarang. Halo Bibi, Lin Yurou berkata dengan lembut, meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya, aku ingin berterima kasih. Terima kasih telah melahirkan anak yang begitu baik. Dia sangat baik, sangat baik. Jika aku bisa bertemu dengannya di kehidupan ini, kamu pasti diberkati di surga. Mulai sekarang, aku akan menjadi keluarganya, orang tuaku, dan orang tuanya. Bibi, jangan khawatir, dia tidak akan pernah sendirian lagi bersama kita di masa depan. Li Dong menarik Lin Yurou dari tanah. Dia adalah dewa perang, kuat, dan badai sekecil itu bukan apa-apa baginya. Tapi Lin Yurou berbeda. Dia lemah dan tidak bisa berlutut di tanah seperti ini, dia akan masuk angin. Awalnya, dia tidak ingin membawa Lin Yurou ke pemakaman ibunya, karena dia sudah lama tidak mengenal Lin Yurou. Dia ingin berbicara tentang cinta dengan Lin Yurou selama 1 atau 2 tahun, dan dia akan menikah, jadi dia membawa Lin Yurou lagi. Namun, ketika insiden keracunan produk kesehatan terjadi, dan Lin Yurou tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini kepada orang tuanya, Li Dong tidak ingin menunggu. Dia merasa bahwa itu akan menjadi hal yang baik untuk membiarkan Lin Yurou mengetahui sesuatu. Bu, cuaca hari ini tidak begitu baik, aku tidak akan berada di sini untuk menemanimu lagi. Li Dong melihat ke batu nisan tanpa nama dan berbisik pelan, aku akan membawanya lagi sampai Qingming tahun depan. Cuaca saat ini memang tidak cocok untuk tinggal lebih lama. Dia tidak peduli. Alasan utamanya adalah karena Lin Yurou telah tinggal untuk waktu yang lama, dan dia pasti masuk angin. Keduanya membungkuk ke batu nisan lagi, lalu bangkit dan pergi. Di dalam mobil, Lin Yurou memandang Li Dong yang sedang memperhatikan mobil dengan serius, tapi masih tidak bisa tenang. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa Li Dong masih hidup bersama orang tuanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Namun, dia masih sedikit bingung. Karena dia yatim piatu, mengapa hanya ada makam ibunya tetapi tidak ada ayah? Li Dong, aku punya pertanyaan, tanya saja. Namun, Anda mungkin tidak senang dengan pertanyaan ini. Ketika Li Dong memikirkannya, dia segera mengerti apa yang dia tanyakan. Dia mengambil napas dalam-dalam, menghentikan mobil di sisi jalan, dan berbalik untuk melihat Lin Yurou. Seperti yang saya katakan, sejak hari ibu saya meninggal 15 tahun yang lalu, saya tidak punya rumah di dunia ini. Li Dong berkata dengan lembut. Adapun ayahku, saat dia berkata, dia tersenyum dingin. Saat itu, jika bukan karena persetujuannya, beraninya orang-orang itu memperlakukan ibu mereka seperti itu. Karena itu, di dalam hatinya, kata ayah sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Yurou menatap Li Dong dengan tenang, menunggu narasinya. Li Dong juga tidak mengecewakannya, dan berbicara dengan lembut. Dia berbicara dengan sangat tenang, seolah-olah dia sedang bercerita, dan suaranya sangat mantap. Dia menceritakan tentang tempat dia dilahirkan, keluarganya, orang tuanya, dan semua yang dia miliki ketika dia masih kecil. Dan bagaimana ibunya terbunuh pada akhirnya, dan bagaimana dia hidup di jalanan dan menjadi pengemis. Saya telah bertemu dengan seorang pria baik yang mengadopsi dia dan pergi ke luar negeri. Li Dong tidak mengatakan bahwa dia bertemu Lin Yurou saat itu, juga tidak mengatakan bahwa dia adalah dewa perang.
Yang pertama adalah bahwa Li Dong tidak ingin Lin Yurou merasa bahwa dia mendekatinya karena ide untuk membalas rasa terima kasihnya, dan yang terakhir adalah dia tidak ingin dia berhubungan dengan dunia yang kejam. Setelah Li Dong selesai berbicara, suaranya masih sangat tenang, tetapi sudah ada dua air mata di wajahnya. Pria itu tidak menjentikkan ketika dia memiliki air mata, tetapi dia belum mencapai titik kesedihan. Lin Yurou merasa lebih tertekan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia ingin memeluk Li Dong dan menghiburnya. Tanpa diduga, dia mengalami nasib yang begitu kejam. Saat itu, ibunya terbunuh, dia tersapu dan menjadi pengemis kecil. Pada saat itu, betapa gelapnya dunia seharusnya. Sebagai perbandingan, dia jauh lebih beruntung daripada Li Dong. Paling sedikit, orang tuanya masih hidup, bahkan jika ayah mereka lumpuh, mereka masih ada, dan mereka sangat mencintainya. Pada titik ini, dia jauh lebih bahagia daripada Li Dong. Anda tahu, ada hal-hal di dunia yang tidak bisa dibandingkan dengan uang. Sekarang Anda tahu masa lalu saya dan apa yang ingin saya lakukan. Li Dong berbisik, grup Lin adalah kerja kerasmu dan ayahmu. Jika kamu tidak ingin menghadapi raksasa di utara itu, kata-katanya belum selesai. Lin Yurou menyela. Aku melarangmu mengatakan itu. Lin Yurou berpura-pura marah, menurutmu Lin Yurou adalah tipe orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Hah, bukankah hanya grup perusahaan di utara? Kamu ingin mengalahkan mereka dari sudut pandang bisnis yang positif. Saya juga berpikir bahwa jika Anda bahkan orang-orang itu tidak dapat dikalahkan, jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang membeli Jibao? Li Dong tersenyum sedikit, dan dia tahu bahwa wanita yang dia sukai tidak akan pernah salah. Sejujurnya, jika jawaban Lin Yurou barusan adalah bahwa dia tidak mau berhadapan langsung dengan para raksasa di utara, Li Dong tidak akan memaksanya. Tapi bagaimanapun juga akan ada sedikit kekecewaan di hatinya. Sekarang Lin Yurou mengatakan itu, menjelaskan bahwa dia ingin maju dan mundur bersamanya. Oke, kalau begitu kita akan bekerja sama untuk mengalahkan mereka dengan ganas. Aku akan mengambil semua barang yang mereka ambil dari ibuku saat itu, sedikit demi sedikit, dan membiarkan mereka berlutut di depanku memohon belas kasihan. Pasti ada hari itu. Lin Yurou mengangguk berat. Li Dong menyalakan kembali mobilnya. Pada saat ini, suasana hatinya menjadi sangat santai. Dia tiba-tiba menemukan bahwa seseorang membantu untuk berbagi beberapa hal, dan dia merasa itu akan sangat baik. Lin Yurou melihat profil Li Dong, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia berhenti berbicara. Katakan saja apa yang kamu inginkan, mengapa kamu harus menanggungnya? Li Dong bertanya dengan geli. Lin Yurou menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan berkata dengan keras, Li Dong, ayo menikah. Apa? Li Dong menghentikan mobilnya dengan tiba-tiba dan menatap Lin Yurou dengan takjub. Dia hanya menyadari bahwa mata indah Lin Yurou bersinar dengan cahaya kristal, menatap langsung ke arahnya. Aku bilang, ayo menikah. Lin Yurou berkata lagi dengan sangat tegas. Pada saat yang sama, dia mengulurkan dan memegang tangan besar Li Dong, memegangnya erat-erat. Mendengar ini, bahkan jika dia adalah dewa perang, memiliki hati yang tak tergoyahkan, dan bahkan jika keinginannya sangat kuat, Li Dong tidak dapat menahan diri untuk tercengang saat ini. Lin Yurou mengangkat kepalanya, leher putihnya yang lembut seperti angsa yang bangga, ayo menikah, menikah, kita adalah keluarga nyata, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian di masa depan. Mulai sekarang, aku akan menjadi milikmu, sayang terdekat. Kekasih. Dia mengusulkan pernikahan setelah pertimbangan yang cermat. Sebenarnya, ide ini sudah lahir sejak lama. Tapi saat itu, pikirannya sama dengan Li Dong, bahwa dia harus jatuh cinta sedikit lebih lama, sebaiknya 1 atau 2 tahun kemudian, dan kemudian itu akan terjadi perlahan. Atau mereka didesak untuk menikah, mereka pergi untuk mendapatkan sertifikat lagi. Tapi sekarang Lin Yurou tidak bisa menunggu. Setelah dia mengetahui pengalaman hidup tragis Li Dong, rasa kasihannya pada Li Dong sudah sangat kuat. Dia sangat mencintai pria yang menggila ini, dia ingin menikahi Li Dong, membentuk keluarga dengannya, dan memberinya rumah yang hangat. Li Dong menatap langsung ke arah Lin Yurou, hanya untuk mengucapkan sepatah kata pun pada akhirnya. Bagus. Betulkah? Wajah Lin Yurou menunjukkan ekspresi ceria. Dia meraih tangan Li Dong dengan ekspresi gembira, kalau begitu kita akan pergi ke biro urusan sipil sekarang. Aku mendengarkanmu. Li Dong tersenyum. Mereka tidak membawa buku catatan rumah tangga atau KTP, jadi mereka berkendara jauh-jauh ke biro urusan sipil kota Donghai. Sepanjang jalan, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hati mereka terhubung erat. Bahkan jika mereka tidak membawa buku catatan rumah tangga atau kartu identitas, bagi Li Dong, ini tidak masalah sama sekali. Dia membuat panggilan ke pemimpin besar. Di bawah pengaturan pimpinan kepala, Biro Urusan Sipil, yang semula hari libur, dibuka hari ini. Hanya untuk menyambut pasangan istimewa.
Saksinya adalah pemimpin besar. Bagi pemimpin besar, inilah kebanggaannya, bisa secara pribadi mengeluarkan akta nikah kepada Lord of War dan istrinya untuk menyaksikan momen sakral itu. Tidak butuh waktu lama. Li Dong dan Lin Yurou keluar dari Biro Urusan Sipil. Lin Yurou memiliki senyum di wajahnya, dagunya terangkat tinggi, tapi dia memegang tangan Li Dong, tapi dia menggigil karena tegang sepanjang waktu. Mulai saat ini, dia bukan lagi Lin Yurou yang sama seperti sebelumnya. Dia sudah menikah. Dengan seorang suami, dia memiliki keluarga yang menjadi miliknya. Segera setelah itu, Li Dong dan Lin Yurou menemukan toko kipas darah bebek. Lin Yurou, yang telah menerima akta nikah, tampaknya telah melepaskan beban beratnya dan menyelesaikan transformasi. Dia berinisiatif untuk duduk rapat dengan Li Dong, dan dari waktu ke waktu memberi Li Dong beberapa sayuran untuk memberinya makan. Li Dong makan sambil tersenyum. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara keduanya telah meningkat pesat. Meskipun mereka sudah tidur di ranjang yang sama, hubungan antara dia dan Lin Yurou akhirnya selesai pada saat ini. Keduanya memesan 3 mangkuk kipas darah bebek seharga 21 yuan. Ini adalah perayaan setelah menerima sertifikat. Ketika dia berjalan keluar dari toko kipas darah bebek, Li Dong tidak ingin kembali begitu cepat. Karena, untuk pertama kalinya, dia ingin minum dengan bebas. Setelah mengetahui pikiran Li Dong, Lin Yurou setuju. Jadi mereka pergi mencari warung makan lain, memesan banyak tusuk sate, dan memesan banyak anggur untuk menemani Li Dong dengan gembira. Waktu perlahan berlalu. Larut malam. Saat itu sudah mendekati dini hari, tetapi aula keluarga Lin masih terang benderang. Liu Jing mengenakan piyama katun di rumah, duduk di sofa dan menonton TV, melirik pintu dari waktu ke waktu. Jika itu normal, dia akan beristirahat saat ini. Tapi dia tidak bisa tidur malam ini, karena Li Dong dan Lin Yurou belum kembali. Dia membuat banyak panggilan ke Lin Yurou dan Li Dong, tetapi menemukan bahwa ponsel mereka berdua dimatikan. Akhirnya, dia menelepon Scar, dan Scar menyuruhnya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa Li Dong bersama dengan Lin Yurou. Dua bajingan, mereka belum kembali selarut ini, mereka bermain sangat gila. Liu Jing memikirkannya, dia khawatir Li Dong dan Lin Yurou tidak akan memperhatikan TV sama sekali. Pada saat ini, dia mendengar suara dari pintu. Bukan ketukan di pintu. Kedengarannya seperti membuka pintu dengan kunci. Liu Jing bangkit dari sofa dan bergegas membuka pintu. Kemudian saya melihat Lin Yurou mendukung Li Dong berdiri di luar pintu. Li Dong tampaknya telah minum terlalu banyak, dan dia berbaring di tubuh Lin Yurou. Lin Yurou tidak memiliki banyak kekuatan, dan sambil mendukung Li Dong, sambil memegang kunci untuk membuka pintu, itu sangat sulit. Pintu dibuka, dan Liu Jing melihat bahwa Lin Yurou dan Li Dong telah kembali, dan hendak memarahinya, tetapi segera melihat Li Dong terlihat mabuk dan terkejut. Ada apa? Mengapa Xiao Dong minum begitu banyak alkohol? Liu Jing dengan cepat membantu Lin Yurou membantu Li Dong berbaring di sofa. Lin Yurou menghela napas lega, dan tidak segera menjawab kata-kata Liu Jing, tetapi menatap Li Dong dengan lembut. Saat minum di warung makan, Li Dong sedang minum, dia hanya bersama Li Dong, dan dia tidak banyak minum. Lin Yurou belum pernah melihat Li Dong yang begitu memanjakan sebelumnya, dan dia akhirnya mabuk. Untungnya, anggur Li Dong enak, dan dia meminumnya tanpa membuat keributan. Lin Yurou tidak meminta Daoskar untuk membantu, tetapi dia membantu Li Dong masuk ke mobil sendirian, dan mengemudi kembali. Bicaralah, ada apa? Kenapa kalian berdua menjadi gila? Liu Jing bertanya lagi. Lin Yurou tersenyum sedikit dan berkata dengan gembira, Bu, aku sangat bahagia hari ini. Melihat penampilannya yang bersemangat, Liu Jing penuh dengan keraguan, ada apa? Acara bahagia apa yang begitu membahagiakan? Apakah kamu akan berkencan dengan Li Dong hari ini? Apakah kamu pergi dengannya? Liu Jing bertanya dengan suara rendah. Lin Yurou tersipu. Sama sekali tidak. Lalu kamu berkata, hei, kamu gadis juga tahu memiliki nafsu makan yang keras kepala, apakah kamu ingin membunuhku dengan cemas? Liu Jing menyentuh kepala Lin Yurou dengan jari. Bu, aku sudah menikah. Lin Yurou tiba-tiba berkata dengan serius. Liu Jing terkejut. Tidak ada reaksi untuk sementara waktu. Apa katamu? Aku bilang, aku sudah menikah hari ini. Lin Yurou mengulangi. Liu Jing menatap Lin Yurou untuk waktu yang lama dan memutar matanya, apakah kamu bercanda? Sekarang saatnya tahun baru, bagaimana kamu menikah? Biro Urusan Sipil belum pergi bekerja. Lihat, Lin Yurou mengeluarkan surat nikah dan meletakkannya di meja kopi. Mulai sekarang, Li Dong adalah suamiku dan menantumu. Apakah kamu setuju atau tidak, kamu tidak akan pernah bisa mengubah fakta ini. Liu Jing menatap kosong pada surat nikah baru di depannya. Sampul merah dicetak dengan lambang nasional Tiongkok di atasnya, dan 3 karakter besar berwarna emas di bawahnya, surat nikah, membuatnya terpana lagi. Dia menekan kegembiraan di hatinya, menjabat tangannya, dan membuka penutupnya.
Yang menarik perhatian saya adalah foto identitas Li Dong dan Lin Yurou yang bersandar bersama. Karena itu selama tahun baru Imlek dan keduanya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk pasien hari ini, mereka berpakaian lebih formal. Lin Yurou mengenakan mantel wol tipis dengan riasan tipis. Li Dong mengenakan setelan kasual. Keduanya berdiri bersama. Mereka adalah pria dan wanita yang tampan. Mereka benar-benar berbakat dan serasi. Setelah beberapa saat, Liu Jing akhirnya pulih. Dia bahkan tidak berbicara dengan Lin Yurou, dia melompat, mengambil akta nikah dan berlari ke atas. Guodong, cepat bangun, jangan tidur, sesuatu telah terjadi. Lin Guodong ingin beristirahat. Namun, dia terlempar dari tempat tidur karena kaget dan tidak bisa tidur. Alasannya sederhana, dia satu-satunya di tempat tidur. Tanpa Liu Jing, dia merasa kosong. Dia telah memanggil Liu Jing beberapa kali untuk membiarkannya beristirahat. Anak-anak suka pergi keluar dan bermain, itu urusan mereka. Ketika saatnya tiba, saya akan kembali secara alami. Tidak perlu menunggu di sini. Pada awalnya, dia dan Liu Jing menunggu di bawah, tetapi dia terlalu mengantuk untuk menanggungnya, jadi dia bangun untuk tidur. Tanpa diduga, Liu Jing tidak ada di samping tempat tidur, bahkan jika dia sangat mengantuk, dia tidak bisa tidur. Setelah akhirnya menjadi bingung, suara keras Liu Jing tiba-tiba datang dari bawah, dan rasa kantuk yang akhirnya muncul benar-benar hilang. Ada apa? Lin Guodong duduk dan menyalakan lampu. Pada saat ini, Liu Jing membuka pintu dan berlari masuk dengan penuh semangat. Melihat penampilan Liu Jing, Lin Guodong merasa sedikit di hatinya, apakah tidak ada sesuatu yang terjadi? Apa yang terjadi? Liu Jing tampak bersemangat, dia tidak berbicara, tetapi menyerahkan surat nikah. Lihat, apa ini? Apa? Lin Guodong mengambilnya tanpa alasan dan menemukan itu adalah surat nikah. Mengapa kamu menemukan benda ini? Lin Guodong mengira itu adalah surat nikahnya dengan Liu Jing. Namun, begitu dia membukanya, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Akta nikah Yurou, serunya. Dia mengenali dua orang di akta nikah secara sekilas. Salah satunya adalah putrinya yang berharga, kebanggaan hidupnya. Yang lain, adalah Li Dong. Yurou dan Xiao Dong mendapat sertifikat. Lin Guodong tercengang, ini terlalu tidak siap, kan? Ini seperti lelucon di hari April Mop. Dia menatap Liu Jing. Liu Jing tersenyum dan berkata, mereka berdua, saya menyembunyikannya dari semua orang hari ini dan pergi untuk mendapatkan sertifikat. Saya tidak percaya pada awalnya. Ini, tapi bukankah sekarang tahun baru Imlek? Biro urusan sipil belum, seperti yang dikatakan Lin Guodong, dia merasa lega. Jika Anda orang biasa, Anda harus menunggu sampai biro urusan sipil pergi bekerja sebelum Anda bisa mendapatkan sertifikat. Tapi hari ini Li Dong dan Lin Yurou yang mendapatkan sertifikat. Dengan kemampuan Li Dong, hanya perlu panggilan telepon untuk melakukannya. Dia sama-sama senang dan bersemangat. Dia telah meminta Li Dong sebelumnya, dan juga mengisyaratkan bahwa dia telah menyelesaikan urusan seumur hidup dengan Lin Yurou lebih awal, dan jika dia menerima lisensi, dia bisa mengemudi dengan lisensi, dan memberinya cucu dengan Liu Jing sedini mungkin. Tanpa diduga, anak itu telah memilih untuk mendapatkan akta nikah dengan Yurou saat ini. Ini adalah hal yang baik. Lin Guodong tersenyum dan berkata, sekarang tidak apa-apa, Xiao Dong telah sepenuhnya menjadi anggota keluarga kami. Liu Jing juga tersenyum dan mengangguk, saya juga berpikir untuk mengingatkan mereka setelah tahun baru. Saya tidak berharap mereka begitu sadar, tetapi itu menghemat sedikit waktu saya. Sekarang mereka telah menerima sertifikat. Setelah tahun baru, aku akan pergi. Hitung itu sebagai hari yang baik, atur hari pernikahan, dan berusaha untuk mengadakan pernikahan sesegera mungkin. Oke, kamu bisa mengatur ini ketika saatnya tiba. Lin Guodong mengangguk, ya, bagaimana dengan mereka? Berbicara tentang ini, Liu Jing berkata tanpa daya, sudah turun, tetapi Xiao Dong minum terlalu banyak dan mabuk. Apa? Mabuk? Lin Guodong bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar, pergi dan lihat. Liu Jing dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika pasangan itu turun, mereka melihat Lin Yurou membersihkan wajah Li Dong dengan handuk panas. Gerakan Lin Yurou sangat lembut, terutama ekspresi di matanya, yang sangat lembut dan serius. Bahkan Lin Guodong dan Liu Jing tidak tahu bahwa mereka telah turun. Bagaimana kabar Xiao Dong? Tidak apa-apa. Lin Guodong tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Melihat putrinya yang berharga memperlakukan pria lain dengan sangat lembut, dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi sangat bahagia. Dia dan Liu Jing menantikan hari ini terlalu lama, dan sekarang, impian mereka akhirnya menjadi kenyataan. Mulai hari ini, Li Dong benar-benar menantu mereka. Di mana saya dapat menemukan menantu yang begitu baik? Mereka sangat puas, sangat puas. Ayah ibu, Lin Yurou menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak apa-apa, hanya saja aku terlalu banyak minum, jadi aku harus bisa tidur sebentar. Oke, biarkan dia tidur, mari kita bicarakan sesuatu besok. Seperti yang dikatakan Lin Guodong, dia berjalan untuk membantu Li Dong berdiri.
Setelah melihat ini, Lin Yurou dan Liu Jing buru-buru membantu. Tanpa sadar, Lin Yurou ingin membantu Li Dong berjalan menuju kamar di lantai pertama Li Dong. Tapi Liu Jing segera menamparnya, menatap, "Kamu nak, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia tidur." Lin Yurou sedikit bingung. Itu sebelumnya. Liu Jing menatap, "Apa hubungan antara kamu dan Li Dong sekarang? Hubungan suami istri, sekarang suamimu mabuk, kamu masih membiarkannya tidur di lantai satu sendirian." Ketika kata-kata ini jatuh, wajah Lin Yurou menjadi merah. Dia mengerti. Liu Jing ingin Li Dong pergi ke kamarnya dan tidur dengannya. Wajah Lin Guodong normal, dan dia tidak merasa ada yang salah. Di masa lalu, meskipun Li Dong dan Lin Yurou sedang menjalin hubungan, mereka sudah tidur di ranjang yang sama ketika mereka dalam perjalanan bisnis, tetapi di rumah, itu adalah nama yang buruk, tidak mudah bagi Li Dong untuk pergi ke lantai 2 dengan Lin Yurou di kamar yang sama, tidur. Tapi itu berbeda sekarang. Li Dong dan Lin Yurou telah memperoleh sertifikasi. Mereka sudah menjadi pasangan resmi. Terus terang, Li Dong dan Lin Yurou dulu mengemudi tanpa SIM. Sekarang setelah memiliki SIM, mereka bisa mengemudi dengan SIM. Jika pasangan tidak tidur di ranjang yang sama, apakah mungkin untuk tidur secara terpisah? Jadi mereka bertiga membantu Li Dong ke atas dan langsung masuk ke kamar Lin Yurou, membiarkannya berbaring di tempat tidur. Tampaknya Li Dong benar-benar minum terlalu banyak, meskipun begitu, dia tidak bangun dan tidur nyenyak. "Oke, istirahatlah lebih awal, dan aku akan membicarakannya besok." Seperti yang dikatakan Lin Guodong, dia menyerahkan surat nikah kepada Lin Yurou, "Ambil ini, tapi jangan sampai hilang." Setelah berbicara, dia menarik Liu Jing dan meninggalkan ruangan. Lin Yurou memegang akta nikah dan tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan mengambil akta nikah. Melihat Li Dong yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, wajah Lin Yurou memerah lagi. Karena dia ingat bahwa mulai hari ini dan seterusnya, pria ini bisa tinggal di kamar yang sama dengannya di rumah dan tidur di ranjang yang sama. Mereka sudah menjadi suami istri yang sah, jadi itu berarti dia harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Wajah Lin Yurou menjadi lebih merah, dan dia tidak bisa lebih glamor, tapi sayang sekali Li Dong tidak bisa melihat kecantikan seperti itu. Tidak ada kata untuk satu malam. Hari berikutnya Li Dong membuka matanya dan terbangun, bau Lin Yurou di hidungnya. Dia tidur nyenyak semalam. Sudah terlalu lama sejak dia tidur begitu nyenyak. Melihat sekeliling secara acak, Li Dong segera menyadari bahwa ini adalah kamar Lin Yurou. Dengan kata lain, tadi malam, dia tidur di ranjang yang sama dengan Lin Yurou. Meskipun dalam perjalanan bisnis, saya selalu tidur di satu tempat tidur, tetapi ini di rumah. Li Dong dalam suasana hati yang sangat baik, yang berarti dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada kamar di lantai pertama di masa depan. Berjalan di lantai, Li Dong sedikit terkejut melihat dua sosok di dapur. Jika itu Lin Guodong dan Liu Jing, Li Dong tidak akan terkejut. Tapi di antara dua sosok itu, yang jelas adalah Lin Yurou. "Xiao Dong, apakah kamu sudah bangun?" Liu Jing melihat Li Dong muncul di pintu dan berkata sambil tersenyum, "Yurou, keluarkan, biarkan Xiao Dong makan dulu." Li Dong benar-benar terkejut. Gadis ini tidak hanya bangun pagi, tetapi juga muncul di dapur. Wajah Lin Yurou sedikit memerah, dan dia menggigit bibir merahnya, seolah dia sedikit malu. Dia keluar membawa bubur, dengan sengaja serius, "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Duduklah jika kamu ingin makan. Kau memasaknya." Li Dong melihatnya, dan dia terlihat cukup baik dengan bimbingan Liu Jing. "Makan atau tidak?" Lin Yurou melotot, "Makan." Li Dong tertawa dan duduk di meja dengan patuh. Lin Yurou telah membantu menyajikan mangkuk dan mencocokkan lauk pauk dengan stik adonan goreng. Li Dong sangat puas dengan perawatan ini. Mau tak mau dia ingin tertawa, tapi melihat tatapan serius Lin Yurou, dia tidak berani tertawa. Kemarin dua orang mendapat sertifikat, gadis ini tidak sabar untuk belajar memasak, sepertinya dia benar-benar belajar menjadi istri dan ibu yang baik. Di masa depan, biarkan Yurou membuatkan sarapan untukmu ketika kamu punya waktu. Liu Jing berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, ini juga saatnya dia melatih keterampilan memasaknya. "Mama," Lin Yurou cemberut, dia benar-benar menyesalinya, mengapa dia bangun hari ini, jika tidak, dia tidak akan diseret oleh Liu Jing untuk memasak. "Ibu benar, kamu harus membiarkan Yurou melakukannya. Kamu bisa tidur lebih lama di masa depan." Li Dong tersenyum. Klaimnya sangat wajar, tanpa kepura-puraan. Liu Jing tercengang, dan Lin Yurou tercengang. Apa kamu baru saja memanggilku?" "Mama," Li Dong berkata dengan serius, "aku menikahi Yurou kemarin, dan tentu saja ibunya adalah ibuku." "Bagus." Liu Jing sangat senang, tersenyum dari telinga ke telinga, "Panggil ibu, saya ingin Anda memanggilku seperti itu sejak lama." Lin Yurou memelototi Li Dong ketika dia mendengar ini. Orang ini terlalu berkulit tebal. Ini sangat sayang pada awalnya, jika itu dia, akan sulit untuk berteriak. "Ayah, datang dan sarapan."
Yurou membuat sarapan hari ini. Pada saat ini, Lin Guodong turun dari lantai atas, dan Li Dong menyambutnya dengan cepat. Tanpa ragu, Lin Guodong juga terkejut. Ayah Li Dong tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat bereaksi, wajahnya penuh senyum, dan dia tersenyum lebar. Nasimu, itu harus dicicipi. Di meja makan, itu menyenangkan. Setelah sarapan, Lin Guodong dan Liu Jing pergi jalan-jalan. Bagaimanapun, ini adalah liburan tahun baru Imlek, dan akhirnya hari libur. Lin Guodong secara alami ingin menemani istrinya jalan-jalan dengan baik. Dan Li Dong dan Lin Yurou sedang duduk di sofa di rumah menonton TV. Keduanya menerima sertifikat kemarin dan sudah menjadi pasangan yang sah, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki ide untuk berbelanja. Li Dong melihat Lin Yurou tidak berbicara, dan terlihat sedikit marah. Apa yang kamu lakukan? Makanan yang kamu masak enak. Tidakkah kamu melihat bahwa aku sudah menghabiskannya? Li Dong tersenyum. Baru saja di meja makan, Lin Guodong hanya makan sedikit bubur dan kemudian berhenti. Jelas, masakan Lin Yurou jauh dari apa yang dimasak Liu Jing. Tapi ini normal, lagi pula, Lin Yurou baru mulai belajar, tentu saja tidak mungkin dibandingkan dengan Liu Jing. Saya tidak memasak dengan baik sekarang, tetapi saya akan meningkat. Untuk waktu yang lama, Lin Yurou angkat bicara. Yah, istriku, ketika Li Dong mengucapkan 5 kata ini, wajah Lin Yurou memerah lagi, dia mengambil bantal dan menutupi wajahnya. Dia memikirkan nama ini sepanjang malam kemarin, berpikir bahwa Li Dong tidak akan memanggilnya begitu. Tapi tak disangka, pria ini benar-benar memanggilnya begitu. Sementara pemalu, dia merasa sedikit manis di hatinya. Kenapa? Apakah kamu masih malu? Haha, datang dan dengarkan panggilan suamimu. Melihat ekspresi malu-malu Lin Yurou, Li Dong tertawa. Lin Yurou meletakkan bantal, tersipu, dan menatap Li Dong, bisakah kamu tidak menggodaku? Itu tidak akan berhasil, kami sudah menerima sertifikatnya. Sejak kemarin, kamu telah menjadi istri Li Dong saya. Bagaimana bisa ada alasan mengapa seorang istri bukan suami? Cepat, teriak, dan saya akan memenuhi keinginanmu. Li Dong tersenyum tulus. Dari kemarin hingga sekarang, itu benar-benar momen paling bahagia dalam hidupnya. Dia tidak lagi sendirian. He Li Dong, Dewa Perang Timur, memiliki seorang istri. Ada rumah yang nyata. Suami, tak berdaya, Lin Yurou harus berteriak dengan suara rendah. Apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Li Dong sengaja mengeluarkan telinganya. Suami, Lin Yurou memukul Li Dong dengan bantal kesal, orang ini hanya ingin melihat leluconnya. Hai, Li Dong menjawab sambil tersenyum, ayo, panggil lagi. Terlalu malas untuk peduli padamu. Lin Yurou memutar matanya. Oke, berhenti menggodamu, mari kita bicarakan, apa keinginanmu sekarang? Mendengar ini, Lin Yurou berpikir keras. Apa keinginannya? Di masa lalu, keinginannya adalah berharap agar ayahnya segera sembuh, dan kondisi kehidupan keluarganya akan membaik. Keinginan ini telah terpenuhi. Dia juga memiliki keinginan, yaitu bahwa dia dapat menemukan seorang pria yang menghormati dan mencintainya di masa depan. Dan sekarang, keinginan itu menjadi kenyataan. Hari ini, dia memiliki kehidupan yang bahagia, memiliki suami yang baik, kondisi hidupnya telah membaik, dan dia juga telah menjadi manajer umum grup Lin. Dia adalah pemenang yang layak dalam hidup. Memikirkannya seperti ini, dia sepertinya tidak memiliki keinginan khusus lagi. Jika dia bersikeras mengatakan ya, maka dia punya tujuan sejak kemarin. Buat grup Lin semakin besar dan besar, berhadapan langsung dengan raksasa di utara, kalahkan mereka, dan balas dendam Li Dong. Tapi ini bukan keinginan. Dia memikirkannya lama sebelum dia tidak yakin dengan keasliannya, saya berpikir untuk pindah ke rumah besar ketika saya punya uang. Ini bukan hanya keinginan saya, tetapi juga keinginan ibu saya. Sekarang bangunan kecil tempat tinggal keluarga mereka sudah sangat tua, sudah puluhan tahun, dan luasnya tidak besar. Jika bisa diganti dengan rumah yang lebih besar, tentu saja itu yang terbaik. Li Dong menyentuh dagunya sejenak dan mengangguk, kamu benar. Rumah ini sudah sangat tua dan berukuran kecil. Jika kita memiliki anak di masa depan, kita harus memiliki rumah yang lebih besar, jika tidak, anak itu bahkan tidak punya tempat untuk bermain, siapa yang akan punya bayi denganmu? Lin Yurou menyesap dan tersipu lagi. Kenapa? Kamu tidak suka punya anak? Jika kamu benar-benar tidak suka, ayo adopsi satu. Li Dong bertanya. Tidak ingin, Lin Yurou menggelengkan kepalanya dengan cepat, aku tidak ingin mengadopsinya. Saat dia berkata, dia menemukan Li Dong menatapnya sambil tersenyum, mengetahui bahwa orang ini mengatakan hal-hal ini dengan sengaja untuk mengolok-olok dirinya sendiri lagi, dia tidak bisa menahan untuk mengangkat kepalan tangan kecilnya dan meninju dada Li Dong beberapa kali-kali dalam iritasi. Li Dong tersenyum, dan kebahagiaan di hatinya benar-benar luar biasa. Hidup memang seperti ini, apa yang lebih memuaskan daripada ini? Bersambung.